Terima kasih Yosi, terima kasih saudara yang sungguh-sungguh sudah menyimak dengan benar. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bicarakan minggu lalu. Minggu lalu kalau saudara ingat saya bicara tentang the power of the Holy Spirit. Dan the power of the Holy Spirit yang saya maksudkan bukan cuman berbahasa roh, bukan cuman lawatan Tuhan lewat perbuatan ajaib dan mujizat. Saudara perhatikan kalimat saya, bukan cuma, tetapi masih banyak perkara-perkara ajaib yang Roh Kudus akan kerjakan, sudah kerjakan dan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan salah satunya kuasa Roh Kudus yang sedang kerjakan di tengah-tengah kita adalah saudara pernah mendengar revival di Asbury. Dan nanti pada akhir kesaksian ini, akhir khotbah ini, saya akan memberi kesaksian tentang bagaimana lawatan Tuhan itu terjadi di sana. Dan sebetulnya Tuhan sudah berbicara kepada kita beberapa minggu sebelum itu. Nah, kita akan lihat halnya dan malam pagi hari ini saya akan masuk lebih dalam bicara tentang wisdom dan understanding yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena saya mau umat Tuhan, bukan cuma gereja kita, tetapi seluruh anak Tuhan mengerti bahwa lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus dicurahkan bukan cuma sekedar untuk seasonal, tetapi untuk membuat perubahan hidup dan hidup kita selama kita masih di muka bumi ini, untuk hidup digovern atau diatur atau diperintah oleh kuasa Tuhan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kuasa Roh Kudus, manifestasi yang lain yang saya tekankan pagi hari ini adalah wisdom dan understanding yang sangat kita butuhkan untuk hidup kita hari-hari ini dan sampai kapanpun. Nah, untuk itu kita akan belajar dari seorang tokoh yang tentu tidak asing lagi bagi kita, yang namanya sering menjadi acuan bagi gereja-gereja, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti untuk berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara perhatikan, Paulus menulis di sini bahwa dia berdoa, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Nah, saya mengambilnya di sini katakan persistence of Paul's prayer. Saudara yang sedang berdoa untuk satu hal dan banyak hal, jangan berhenti walaupun doamu belum terjawab. Persisten kata kuncinya di sini. Paul berdoa untuk seluruh jemaat di Kolose supaya dapat hikmat untuk apa? Untuk kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Khususnya para orang tua, para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, kalau Anda melihat anak-anak remaja Anda mulai off the road itu bukan naik motor trail ke gunung, tetapi off the road yang saya maksudkan di sini adalah mulai menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan menuduh ini keadaan zaman. Ini pergaulan akhir zaman, memang beginilah kenyataannya. No. Kita tidak menerima penyelewengan hanya karena berdasarkan alasan-alasan lain. Tetapi yang kita mesti terima, sudahkah kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita? Dan kalaupun sudah, tidak ada jaminan bahwa anak-anak kita, suami istri kita tidak akan pernah menyimpang. Alkitab mengajarkan kepada kita, walaupun kita persisten dalam kebenaran dan doa, tetapi penyimpangan akan selalu ada. Untuk itu sebabnya kita perlu persisten. Jangan menerima keadaan dan menuduh lingkungan dan menuduh pergaulan.
Tetapi mari kita lihat ke dalam diri kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mengaplikasikan kebenaran firman? Kalau kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan pergaulan, menyalahkan situasi dan suasana kehidupan kita, kita akan cenderung untuk accept keadaan dan tidak fight untuk kebenaran. Ya mau gimana lagi, ini keadaannya, apalagi kita hidup di Australia, negara maju, keadaannya seperti ini. Nah, mari jangan kita menerima kelemahan yang terjadi di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sebagai akibat daripada pergaulan. Pergaulan luar maksud saya. Tetapi pergaulan luar bisa influence masuk ke dalam kita adalah karena pergaulan kita dengan Tuhan sudah kalah lebih dulu. Yang mengerti katakan amin. Kalau pergaulan kita dengan Tuhan baik, nah pergaulan kita dengan Tuhan ditandai baik, apa buktinya? Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Saya berdoa untuk gereja ini penuh dengan hikmat Allah. Saya berdoa buat saudara yang ada di sini yang mengakses kita lewat online, supaya saudara penuh dengan hikmat Allah tiada henti-henti. Saya berdoa. Walaupun kita melihat kadang-kadang, maaf saya harus berkata jujur, melihat pertumbuhan jemaat, melihat sikap jemaat, melihat gairah jemaat, saya ngelus dada. Diajak puasa, tarsok, diajak doa, susah, diajak pelayanan apalagi. Tapi kalau pesta, kalau ulang tahun, rame gitu loh. Ya, nah saya jangan berhenti-hentinya, jangan berdoa, jangan menerima kenyataan sebagai satu kebenaran. Terus berdoa, terus ucapkan kebenaran, persistence dalam doa. Yang pertama, yang kedua saya mau berkata bahwa doa punya kuasa yang sangat penting. Anak-anak Tuhan, engkau dinilai dengan kehidupan doamu. Tapi kita bisa berdoa berjam-jam walaupun doa kita salah. Nah, kebanyakan yang seperti ini yang terjadi sehingga kita tidak melihat hasil doa kita. Kenapa? Yakobus berkata kita berdoa untuk memenuhkan hawa nafsu kita. Kita berdoa untuk memenuhkan semua keinginan kita. Saya mesti garis bawahi, tidak semua keinginan saudara akan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi yang akan dipenuhi oleh Tuhan adalah keinginanmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu adalah sangat penting saudara berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginanmu. Persistence. Hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatasi kehidupan bisa diatasi dengan doa yang persistence. Kalau saudara melihat kehidupan anak-anakmu, suamimu, istrimu, saudaramu, atau bahkan gembalamu, gerejamu dalam keadaan yang tidak benar, berdoa dan jangan berhenti berdoa. Doakan karena doa yang persistence dan sungguh-sungguh itu punya kuasa yang besar. Untuk hidup di dalam wisdom dan understanding, kita tidak bisa lepas dari dua hal. Yaitu mengerti firman dan berdoa untuk pengertian firman itu. Yang berikutnya, saya akan lihat kedua, the petitions of Paul prayer. Isi daripada doa Rasul Paulus. Kalau tadi yang pertama, sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Isi doa itu apa? Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Petisi atau isi daripada doa Paulus kepada Tuhan adalah supaya sidang jemaat di Kolose mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta supaya anakmu, cucumu, menantumu mengerti kehendak Tuhan dengan benar, sama nggak dengan doa Paulus? Dan itulah doa yang sangat benar, doa yang sangat Tuhan sukai.
Bukan Tuhan berkati kesuksesan melimpah-limpah, enggak salah. Tetapi kesuksesan itu pasti akan menyusul kehidupan rohani saudara yang sangat diberkati Tuhan dengan kehidupan kebijaksanaan saudara. Pengetahuan, hikmat, dan pengertian akan membuat saudara menjadi bijaksana untuk memilih atau memutuskan apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara jalani, karir, sekolah, memilih pasangan hidup, dan lain sebagainya. Itu sangat akan mempengaruhi sikap hidup kita. Jadi, kita perlu untuk mengetahui hikmat Tuhan dengan benar. A.T. Robertson berkata begini, di dalam pengetahuan akan kehendak Tuhan, kedua hal yang dibutuhkan adalah pemikiran yang dalam dan kebijaksanaan. Bagi saudara yang mau mengerti dan mengetahui kehendak Tuhan dan berjalan dalam hikmat Tuhan, dengar baik-baik, saudara tidak mungkin tidak membaca firman Tuhan. Saudara tidak mungkin tidak mengetahui firman Tuhan. Waktu saudara tidak membaca firman, saudara tidak mengetahui isi firman, saudara akan memutuskan apapun dalam hidupmu tidak sesuai dengan firman. Nangkep nggak? Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara akan diisi oleh budaya. Saudara akan diisi oleh culture. Saudara akan diisi oleh firman, buku, berita, dan yang lain sebagainya. Pandangan-pandangan orang yang menurut dunia sukses dan bijaksana. Tetapi kebijaksanaan minggu lalu sudah kita belajar. Ada 2 poin kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari Tuhan dan kebijaksanaan dari dunia. Apa yang harus kita ambil? Inilah yang mestinya kita bawa. Kalau saudara malas baca Alkitab, jangan berharap saudara punya kebijaksanaan untuk melakukan firman. Are you with me? Jadi pengetahuan dalam pengetahuan akan kehendak Tuhan. Nah, pengetahuan dalam bahasa Yunaninya, saya akan berikan tidak dalam penasaran. Pengetahuan dalam bahasa Yunaninya adalah knowledge, Greek epignosis. Epignosis artinya full and accurate knowledge. Nah, ini penting. Saudara tidak bisa juga sembarangan mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan di YouTube. Tolong garis bawah ini. Terlalu banyak orang-orang yang di YouTube atau dimanapun multimedia Instagram. Mereka berkhotbah, mereka mengajar. Belum tentu mereka mengkhotbahkan apa yang firman Tuhan murni. Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan mengajar. Punya agenda pribadi. Mereka mau menjadi terkenal, mereka mau menjadi hebat, mereka mau jadi influence, dan lain sebagainya. Jadi perlu dikatakan knowledge atau pengetahuan yang benar, bahasa Greeknya adalah epignosis, adalah the accurate knowledge. Dan saya berkata demikian bukan berarti bahwa saya adalah yang paling benar. Ibu Gembala atau Yosi adalah yang sangat benar. Tidak. Tetapi at least kalau saudara mendengarkan apa yang kami ajarkan, itu ada sumber yang terpercaya karena saudara sudah hidup bersama kami sekian tahun. Dan apa yang kami ajarkan sudah berdasarkan pilihan supaya saudara bertumbuh dalam pengenalan, dalam pembimbingan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saudara harus mengerti, walaupun hamba Tuhan itu punya pengetahuan firman yang benar, tetapi bisa saja perbedaan visi dan tujuan dari kami gereja ini dan gereja lain dan pendeta lain. Karena setiap hamba Tuhan punya visi, setiap gereja punya misi yang akan dijangkaunya sendiri. Dan pasti semua pengajarannya ditujukan ke sana. Dan kalau saudara mendapat pengajaran yang berbeda dari luar sana, saudara compare dengan apa yang didapat di sini, kita keliru. Kenapa? Karena kita ada di dalam covering yang berbeda. Saya kasih contoh. Pak Willy dan saya adalah sama bapak-bapak, betul? Betul?
sama laki-laki, sama bapak-bapak, sama suami. Tapi apa? Sama ulang tahunnya. Tapi beda orangnya. Beda visinya. Maaf, beda kualitas hidupnya. Demikian juga dengan gereja. Saya nggak pernah menyetujui satu pendapat yang berkata, semua pendeta sama saja. Semua gereja sama saja. Iya, sama bapak, sama gereja, sama pendeta. Tapi punya kualitas dan punya gen yang berbeda. Adalah bodoh kalau Sarah atau istri saya membandingkan saya dengan Willy. Yang bodoh yang membandingkannya tentunya, bukan saya ya. Sudah mengerti maksud saya? Di sini loh letaknya. Tapi bukan juga berarti bahwa Pak Samuel ini yang the best. Pak Samuel ini yang terbaik. Tidak. Pengetahuan akan Tuhan yang benar yang diberikan kepada saya belum tentu cocok dengan apa yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan yang lain. Tetapi generalnya pasti ada yang sama. Tentang kekudusan, tentang kebenaran, keras center dan sebagainya. Itu tidak bisa dibantah. Tetapi semua kita punya visi tersendiri. Oke, jadi kita lihat belajar bagaimana mengetahui dan isi daripada doa kita. Lalu sekarang kita lihat. Kolose 1 ayat 3, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, saya kasih satu tip buat kita semuanya. Waktu kita berdoa untuk satu hal, untuk perubahan suami, istri, anak, gereja atau siapapun, atau bisnis atau apapun, saudara melihat itu dan saudara berdoa dan belum terjadi perubahan. Jangan stop. Jangan berhenti dan jangan give up dan jangan bosan. Tetapi ada satu tip di sini dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Ucapkan syukur buat sesuatu yang belum terjadi, that's powerful. Amin. Ucapkan syukur buat pergumulan doamu. Ini yang powerful. Kita terus berdoa, kita terus meminta, tetapi jangan menjadi lemah, jangan menjadi lalai dan terus berkata, Tuhan aku bersyukur buat karyamu. Tuhan aku bersyukur buat jawaban doamu. Kalau kita berdoa sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu berdoa dan mengucapkan syukur untuk minta pengetahuan dan hikmat Tuhan dalam hidup kita dan semua orang di sekitar kita. Waktu kita mengucap syukur buat pergumulan kita, kalau kita salah berdoa, kalau kita salah minta, kuasa Roh Kudus lewat hikmat dan pengetahuannya akan menegur kita, hey, jangan begitu, itu salah. Are you with me? Izinkan Tuhan untuk mengkoreksi kita. Izinkan Tuhan untuk mendeteksi kehidupan rohani kita. Bukan cuma sekedar meminta. Tetapi juga jangan terlalu mudah untuk merubah haluan atau merubah poin doa. Karena saudara melihat sesuatu yang berbeda dari dunia luar. Ini juga penting diwaspadai karena pada waktu kita enggak persisten dengan apa yang kita doakan. Padahal kita tahu itu betul dari Tuhan. Maka kita akan tidak mendapat apapun. Kita harus selalu berdoa dan mengucap syukur untuk meminta pengetahuan dan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita dan semua orang di sekitar kita. Gak usah angkat tangan, saya tanya, sudahkah saudara berdoa buat saya? Loh, mestinya kan kebalik, Pak Pendeta yang berdoa buat saya. Tidak saudara, pendeta pun manusia, pendeta pun butuh didoakan. Saudara, amat sangat lebih penting mendoakan saya, mendoakan kami para hamba-hamba Tuhan. Supaya hikmat Tuhan dengan benar mencengkeram dan menguasai kami. Sehingga pengajaran kami, sikap hidup kami, cara bicara kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sangat penting
Kenapa? Karena iblis akan mengarahkan panahnya lebih banyak kepada para pemimpin daripada kepada jemaat. Karena waktu saya salah, waktu saya berbuat dosa, akan membuat begitu banyak orang menjadi tawar hati. Dampaknya kejatuhan seorang pemimpin akan sangat besar. Jadi saudara yang mengasihi kami perlu berdoa untuk supaya Tuhan bukan memakai kami lebih dahsyat. Bukan, jangan berdoa seperti itu, pakai dia lebih dahsyat luar biasa. Jangan. Doakan supaya kami tetap ada di dalam hikmat Tuhan. Doakan kami supaya hanya melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, pada waktu kami melakukan kehendak Tuhan, maka semua rencana Tuhan dalam diri kami pasti terjadi. Dan itu pasti bukan hal-hal yang cuman kecil. Karena rencana Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Pasti programnya pun untuk kita luar biasa. Amin. Nah, yang ketiga, saya mau bicarakan tentang beberapa kemungkinan isi doa dari Paulus. The possibility of the Paul's prayer. Salah satunya, we can please God continuously. Ada banyak pendapat yang berkata bahwa kita tidak mungkin menyukakan Allah setiap saat. Secara manusia, yes we can. Tetapi secara pimpinan Roh Kudus, secara spirit yang ideal bisa. Pengetahuan untuk mengenal kehendak atau firman Tuhan sangat menentukan buah roh dan karakter yang akan kita hasilkan. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam bukan cuma dalam hal-hal yang rohani, bukan cuma dalam pengetahuan akan firman, bukan cuma di dalam khotbah, bukan cuma di dalam pelayanan, tetapi pengenalan akan Tuhan yang benar lewat doa Paulus sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saya mau kasih garis bawahi para pendoa, para ibu-ibu, bapak-bapak yang berdoa supaya anak-anaknya hidup dalam kebenaran Tuhan, please izinkan Tuhan memproses mereka untuk dalam segala hal kehidupan anak-anak mereka selalu dimulai dengan roh. Saudara nggak usah takut mereka nanti akan ketinggalan zaman, tidak mengikuti era, tidak main Instagram, tidak mengikuti perpajakan, tidak mengikuti pengetahuan yang lagi in sekarang. Pada waktu saudara membawa anak-anakmu untuk bertumbuh dalam hikmat dan roh dan pengertian kepada Tuhan, dengar baik-baik. Roh Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada orang tersebut, kepada anak kita, kepada yang kita doakan untuk menjadi up to date. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Salah satu contohnya orang di depan saudara, saya nggak pernah kursus teks, saya nggak pernah kursus bisnis, saya nggak pernah belajar politik, saya nggak pernah belajar banyak macam-macam. Yang saya pelajari cuma firman, baca Alkitab, doa, puasa. Tetapi kalau saudara mau diskus sama saya tentang apapun, saya bisa mengikutinya. Bukan karena saya pengetahuannya luas belajar kayak gini, enggak. Tetapi pada waktu saudara sungguh-sungguh hidup dalam hikmat dan wisdomnya Tuhan, maka pengetahuan itu akan muncul dalam dirimu sendiri. Dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jangan takut kalau anak-anakmu kamu kasih firman Tuhan, lalu engkau akan berkata nanti dia nggak mengerti pergaulan. Nanti dia akan menjadi culun, dia akan menjadi aneh. Kalau saudara menanamkan firman yang benar, anak saudara tidak menjadi anak yang ketinggalan, menjadi nerd, menjadi weed. Nah itu pengetahuan akan roh yang salah. Kok melihat saya ngantuk atau gimana? Coba lihat. Apa saya cukup fashion? Apa saya cukup keren? Apa saya mengikuti zaman? Gak ada yang ngajarin. Roh Tuhan yang ngajarin kepada saya. Amin. Jadi jangan takut.
Next. Untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, kita perlu diajar dan dinasehatkan. Hei anak-anak Tuhan yang belajar firman, yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau jadi orang yang bijaksana, jangan tolak teguran dan nasihat. Jangan merasa sok pinter, sok jago, itu masih teknon. Oke? Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Siapa? Aku, Paulus. Kenapa? Dia hebat? Enggak. Dia bilang orang yang dipenjarakan karena Tuhan, dengan kata lain, orang yang luang lingkupnya terbatas, hanya membataskan diri, menutup dirinya untuk Tuhan. Betul enggak? Dipenjarakan karena Tuhan. Dan dia memberikan saran kepada kita supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dia memberikan nasihat kepada kita. Senggol kiri kanannya. Jangan marah kalau ditegur. Jangan marah kalau dinasehati. Jangan tersinggung. Amin. Jangan tolak hikmat dari orang-orang yang lebih berhikmat dalam bidangnya. Termasuk dalam bidang sains, dalam bidang teknologi. Selama pengetahuan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita perlu menerima teguran, kita perlu nasihat. Satu statement yang saya lupa masukkan di sini. Dengar, orang tua punya hikmat dan kebijaksanaan, anak muda punya tenaga. Mari gabungkan dua ini. Anak muda yang punya tenaga, engkau merasa pintar, punya pengetahuan, dengarkan hikmat orang-orang tuamu. Dengarkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak rohanimu. Dengarkan apa yang mereka katakan. Mungkin tidak 100% benar, tetapi ada banyak kebenaran yang terkandung di sana. Paulus berkata, aku menasihati kamu, anak muda yang ada di sini, yang lulus pendidikan di sini, mungkin orang tuamu lulus cuman SMP, SMA seperti saya. Don't look down mereka. Engkau bisa hebat seperti sekarang karena pengorbanan mereka. Amin. Saya bukan lagi marah nih. Saya enggak lagi berkata Yosi enggak. Jangan mengambil kesimpulan-kesimpulan ya. Saya enggak ngomong seperti ini, tapi saya mengajar seperti yang Alkitab katakan. Nah, karena seringkali jemaat itu pintar menyimpulkan gitu loh. Padahal enggak ngomongin pun dia simpulkan, dia susun garis rata. Oh ini anaknya seperti ini, mungkin dia ngomong seperti itu. Ya menyimpulkan asumsi ya podo. Asumsi bahasa keren, menyimpulkan bahasa sononyo. Ya. Jangan mengambil kesimpulan. Tapi inilah yang Alkitab katakan. Bahwa Paulus berkata, aku menasihatkan kamu. Kalau Anda mau menjadi orang yang bijaksana dan dipimpin oleh roh Tuhan, hikmat dan pengetahuan Tuhan, maka open your mind, open your heart untuk teguran dan nasihat dari orang lain. Khususnya orang-orang lain yang sudah lebih senior, yang lebih tua. Contohnya rambutnya udah berdua, rambutnya udah dua warna, rambutnya udah putih semua. Gitu loh ya. Hikmat dari mereka. Bukan karena mereka terlalu banyak asam garam jadi darah tinggi, bukan. Tetapi memang mungkin tidak semuanya benar, tapi ada kebenaran di sana. Oke, next. Untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, kita sangat perlu untuk memperjuangkan dengan maksimal. Ini ayatnya, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang dan melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dan satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul di dalam berita Injil. Saya mau garis bawah ini di highlight.
Hanya hendaklah kamu berpadanan dengan Injil Kristus. Dengar baik-baik. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup dalam pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan, kita tidak bisa lepas daripada memaksakan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan walaupun kita tidak suka. Are you with me? Banyak kali kehendak Tuhan tidak kita sukai. Contoh, ayo puasa, ayo doa, ayo pelayanan. Nggak suka. Nah, tapi itu yang Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam ibadah. Kita terlibat di dalam keluarga. Paksakan kehendakmu untuk berdoa. Paksakan kehendakmu untuk baca Alkitab. Paksakan kehendakmu untuk melakukan apa yang kau baca dalam Alkitab. Nah, baca Alkitab aja enggak, bagaimana mau melakukan? Saudara tidak akan melakukan apa yang kau tidak ketahui. Ya apa ya? Yang kau ketahui aja belum tentu kau lakukan. Apalagi yang kau tidak ketahui. Emang ada Pak ayatnya? Tadi pagi saya baru sharing kepada seseorang. Waktu Musa merebut tanah perjanjian, berjalan di padang pasir, dan bertemu dengan suku Ai, dia berperang. Musa menang. Tapi pada waktu dia naik tangan, dia menang. Begitu tangannya kalah, doa, capek, turun, dia kalah. Terus naik lagi menang, turun capek, kalah. Lalu ada penopang di kiri kanannya, Harun dan Hur. Lalu seorang berkata kepada saya, siapa Hur? Saya nggak pernah dengar nama Hur. Hah? Kamu udah berapa tahun bertobat? Udah lama. Kok nggak pernah dengar nama Hur? Nah, bukti bahwa pengetahuan kita akan kebenaran firman. Saya bisa menyelesaikan program di Holy Land karena saya punya dua pahlawan. Satu Haris, satu Finardi. Mereka di kiri kanan saya seperti Harun dan Hur, kaki saya bengkak, sakit, pakai melangkah aja susah, apalagi pakai jalan. Tetapi bersama dengan mereka ada Harun dan Hur di samping saya. Seperti saya digotong, seperti saya dipapah. Pelan-pelan sampai semuanya program tuntas. Ini loh, paksakan dirimu. Saya bisa aja berkata kepada rombongan, oh saya kakinya sakit, saya nggak ikut ya. Nah, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya mau berkata, mari kita enjoy. Tetapi saya puhau ise, tahu puhau ise? Malu kepada kedua pahlawan saya bilang, pergilah jalan, kalian perlu menikmati, perlu bikin foto. Tapi mereka berkata kepada saya, gak apa-apa Pak, kami selalu bersama dengan Bapak. Itu membuat saya terharu dan menangis pelan-pelan. Jangan menangis kencang-kencang, menangis pelan-pelan. Saudara lihat gak? Paksakan dirimu untuk lakukan sesuatu. Dan karena saya paksakan mungkin, ini lagi-lagi ini analisa saya, kesimpulan saya. Pulang dari Israel saya ketemu dokter yang bisa menyuntik dan sekarang saya bisa dengan enak berlenggak-lenggok dengan luar biasa tanpa rasa sakit. Puji Tuhan. Reward daripada memaksakan diri untuk melakukan sesuatu. Next berikutnya. Untuk hidup di dalam hikmat Tuhan kita harus bisa ditegur dengan keras. Kalau tadi dinasehatkan, sekarang ditegur dengan keras. 1 Tesalonika 2 ayat 12, dan meminta dengan sangat. Nah kata ini meminta dengan sangat bukan cuma sekali ngomong, tetapi berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang juga nggak didengar, citak. Nah ini namanya mau ditegur dengan keras. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Satu pengalaman hidup. By the grace of God, tolong ini didengar dengan telinga yang benar ya. By the grace of God. 2 Februari yang lalu, saya menerima surat email dari Amerika yang mengangkat saya sebagai National Overseer Church of God seluruh Australia. Ini artinya saya menjadi ketua Sinode Church of God untuk seluruh Australia. Satu tingkat yang lebih baik lagi, satu tingkat yang lebih berat tanggung jawabnya,
Nah, waktu saya sampaikan berita ini kepada gembala senior saya, Pak Arifin hanya satu kalimat dia berkata, kau sudah waktunya untuk melakukan ini. Karena apa yang kamu perbuat itu sudah layak. Tetapi yang kedua kalimatnya dia berkata ini, jangan lupa untuk menegur keras orang yang bersalah. Misi itu dibebankan ke pundak saya. Tegur mereka yang salah. Jangan didiamkan. Tegur mereka yang salah. Jangan didiamkan. Dan kalau saya menegur Anda, jangan tersinggung. Tetapi saya menegur Anda karena saya mengasihi Anda. Supaya Anda tidak mengulang-ulang kesalahan. Dan saya pun terbuka untuk Anda tegur kalau Anda melihat ada kesalahan dalam hidup saya. Please sampaikan, jangan diomongkan di luar. Tapi sampaikan private, tegur dengan keras. Dan waktu kita menegur dengan kasih, hasilnya akan berbeda. Waktu kita menegur dengan hanya menyampaikan unek-unek harga diri kita yang tersinggung. Para pemimpin, para orang tua, para pemegang otoritas. Jangan menegur orang-orang di bawahmu hanya karena engkau tersinggung. Hanya karena engkau merasa harga dirimu diinjak. Hanya karena otoritasmu tidak dihargai. Bukan itu tujuan menegur. Tujuan menegur adalah untuk membuat supaya orang tersebut menyadari kesalahannya. Dan Tuhan akan memulihkan mereka untuk hidup yang lain kali tidak melakukan kesalahan yang sama. Amin. Bukan karena harga diri. Kebanyakan orang tua suka berkata begini kepada anak. Lu masih kecil udah kayak gini lo ya. Nanti lu udah gede mau jadi apa? Nah, jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, condemnation. Papa dulu tidak seperti itu. Jangan bandingkan hidupmu waktu kecil dengan anakmu sekarang. Jauh bedanya. Jangan mau jadi pahlawan kesiangan. Amin. Dua season, dua era yang uncomparable. Pergumulan kita dengan pergumulan anak-anak berbeda. Arahkan mereka kepada anak panah. Seperti Mazmur 127. Pahlawannya adalah kita-kita yang mengarahkan anak panah kepada mereka. Tegur mereka. Karena mereka mengalahkan anak panah dengan salah. Karena anak panah mereka mencong. Mari kita tegur, kita perbaiki diri kita sendiri. Next. Yang poin yang kedua yang berikutnya dari doa Paulus. We can produce fruit constantly. Ada orang bilang berkata bahwa kita hanya berbuah pada musimnya. Iya, itu musim natural. Tetapi di dalam roh tidak ada musim natural. Kita semua berbuah pada saat-saat yang terus menerus. Sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10 adalah satu ayat setelah Kolose 1 ayat 9. Pak Pendeta gak usah diomongin juga gua tahu. Saya sengaja ngomong ini supaya saudara melihat urutannya. Bahwa Kolose 1 ayat 10 ini adalah setelah doa Paulus berkata bahwa dia mau supaya kita menghasilkan buah sehingga hidupmu layak dan dalam menghasilkan berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertemu dalam pengertian akan Allah. Memberi buah, katakan memberi buah. Memberi buah itu adalah hasil daripada kehidupan kita berjalan hidup dengan firman Tuhan dan dalam naungan kuasa Roh Kudus. Itulah buah roh. Ini yang mau saya tekankan yang seringkali kurang diajarkan di dalam gereja, para gereja karismatik, gereja Pantekosta. Karena kita selalu menekankan akan kuasa mujizat. Tetapi kurang ditekankan tentang bagaimana berbuah. Sebuah pohon tidak tiba-tiba berbuah. Sebuah pohon tidak akan menghasilkan buah baru waktu ditanam atau seminggu atau sebulan. Tergantung jenis bijinya, tergantung jenis buahnya. Tetapi untuk mendapatkan buah maka perlu waktu. Dengar baik-baik. Untuk Anda menghasilkan buah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, perlu waktu. Saya sudah menjelaskan minggu lalu, ada 4 pertumbuhan. Apa? Lupa om, kemarin udah lupa catatannya nggak ada. Napion. Kedua, paidion.
Ketiga, pai susu. Habis gak ada yang inget gimana? Pai susu dari Bali enak banget gitu loh ya. Amin. Saya ulang, apa? Nepion. Kedua, ketiga, teknon bukan teknologi. Keempat, huios. Nah, yang bisa diharapkan buahnya adalah huios. Kita perlu waktu untuk menjadi huios. Tetapi bukan berarti tidak ada perubahan dari mulai Nepion. Kita ajarkan mereka. Dan saya sering kali melatih para konseling pranikah. Waktu mereka hamil saya bilang ajak doa babymu di dalam perut. Nanti waktu mereka lahir kita akan lihat bagaimana ketenangan dan pertumbuhan baby ini berbeda. Dan saya tidak mau mendengar dari gereja kami atau dari orang-orang yang kami layani. Dia berkata, Pak anak saya dulu waktu kecil baik. Udah remaja, udah gede sekarang gak mau percaya Tuhan. Jangan salahkan mereka. Salahkan dirimu sendiri. Karena engkau tidak mengajar anak-anakmu untuk hidup dengan benar bersama engkau di dalam Tuhan. Engkau lebih mementingkan pendidikan mereka. Engkau lebih mementingkan skill mereka daripada rohani mereka. Doa bersama enggak ada, baca Alkitab bersama opo mane. Apalagi, saudara lihat, kamu bisa memberikan buah dalam hidup kamu. Dalam season apapun, dalam musim dingin kita menghasilkan buah, yes. At least menghasilkan buah dalam musim dingin, akar kita semakin dalam. Mungkin tidak ada buah keluar yang bisa kita lihat. Tetapi ada buah ke dalam yang lebih penting daripada buah keluar. Dalam segala aspek kehidupan, dalam segala season, kita bisa menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah buah karakter. What you are. Karakter, katakan what you are. Bukan what you do. What you are dengan what you do is two different thing. Jangan salah mengerti. Saudara, kalau engkau melakukan kesalahan, engkau berbuat dosa, bukan berarti engkau orang berdosa. Kita sedang berbuat dosa, tetapi bukan berarti kita hidup dalam dosa. Are you with me? What you are is not determined but what you do. Siapa jati dirimu sebenarnya tidak ditentukan dengan apa yang sedang engkau kerjakan. Contoh, tadi yang saya katakan Nepion, baby itu punya roh Tuhan yang besar. Tetapi karena belum waktunya, belum kelihatan hasilnya. Tetapi what you are adalah apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Mungkin sekarang engkau sedang dalam dosa, mungkin engkau sedang dalam keadaan jelek, mungkin engkau sedang dalam lembah kekelaman, tetapi it's not what you are. Galatia 5 ayat 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan lain-lain sebagainya. Coba lihat saya. Buah tidak akan terjadi sebelum waktunya. Betul? Betul? Dengar baik-baik. Sebuah pohon mangga tidak berusaha amat sangat keras memaksakan diri untuk menghasilkan buah mangga. Betul? Kenapa? Karena dari dalamnya, dari benihnya sudah ada bakalan buah yang akan keluar. Entah itu buah itu asam, manis, legit, gurih, tergantung daripada jenisnya, betul nggak? Tapi saya mau kasih tahu Anda, benih yang Tuhan taruh di dalam dirimu is the best seed. Lalu kalau sekarang keluar asam, kepahitan, kesombongan, ketersinggungan, percabulan, dan lain sebagainya, itu bukan what you are. Tetapi engkau sedang dalam proses supaya what you are muncul. Are you with me? Yang kedua, fruit is conduct. Apa itu conduct? Nah ini baru what you do. Tetapi sekarang, Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kepada kasihnya Allah hidup dalam yang kekal.
Saudara, tadi saya katakan what you do is not what you are. Tetapi dengar baik-baik, when what you are, waktu engkau punya benih kudus, apakah hasilnya dosa? Tidak. Hasilnya tetap akan membuahkan kekudusan. Are you with me? Nangkep gak sih? Bingung gak? Gak bingung kan? Kalau bingung pegangan terjatuh. Saudara, kita bisa saja bersalah. Kita bisa saja berbuat dosa. Kita bisa saja terpuruk. Tetapi itu bukan dasarnya seperti itu. Kita sedang kepleset. Dan setiap anak Tuhan yang punya pengetahuan akan firman yang benar, waktu dia jatuh dalam dosa, kedebuk, gak bilang aduh enaknya ya jatuh gitu, gak ada kan. Kalau ada orang bilang jatuh, aduh enaknya dia jatuh, itu dia bukan anak Tuhan yang benar. Dan buktinya dia bilang mungkin dia gak berkata enaknya dia jatuh, tetapi dia terus mengulangi kejatuhannya. Itu bukan jatuh namanya, hidup. Clear sampai sini? Jelas? Jadi buah adalah bukti daripada benih. Tetapi kadang bisa keluar buah yang kurang bagus. Dan tumbuh hasilnya pasti akan keluar yang bagus. Jangan kalau Anda melihat anakmu katanya belajar gospel. Katanya belajar firman dengan benar. Tapi hidupnya masih seperti ini. Please, mungkin itu kesalah aplikasian. Mungkin itu dia pun sedang berjalan melakukan what he do, what she do, it maybe take wrong turn. Are you with me? Kita harus punya grace untuk melihat orang-orang yang kita layani ada di dalam kesalahan. Oke? Kayaknya boring ya Anda dengerin khotbah saya kayak gini. Karena nggak ada saksi kekuatan. Ini bicara tentang pengajaran karakter. Fruit is conversions. Conversion. What you say. Conversation kok conversion. Dah maklum lah salah lihat tuh kan. Koreksinya cepet banget sih. Conversation. Thank you buktinya Anda tidak ngantuk kata Cinia ya. Buah roh atau buah kehidupan kita juga adalah percakapan. Kita mungkin bisa keseleo ngomong. Saya contohnya orang yang paling ceplas-ceplos. Dan saya paling sering ditegur sama istriku. Kadang-kadang dicubit ngomong salah gitu loh ya. Kadang-kadang Cinia juga sering negur saya. Masa begitu Pak Sam? Oh iya terima kasih. Jadi oke. Jadi what you say kadang-kadang bisa keceplosan salah, keseleo ngomong. Tetapi it's not what you are. Tetapi untuk kita hidup bukan kita suka ngomong yang salah. Ya mungkin juga adalah suka, saya suka-suka sedikit melesetin ngomongan orang gitu loh ya. Tapi ayatnya di sini berkata Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Suasana gak enak, suasana lagi gak bagus, keadaan lagi jelek. Mari kita bilang jangan, ya memang gue udah ngomong dari dulu juga jelek gini-gini. Ya, kita udah tahu lagi semuanya jelek. Tapi mari kita mesti kasih satu pandangan yang baru. Firman Tuhan berkata, nanti akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lihat Tuhan dari segi kebaikannya, dari sudut firman-Nya, kasih-Nya. Next, fruit is a contribution. Nah ini tadi yang Yosi sudah ngomong. Buah roh adalah juga what you give. Filipi 4 ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, orang yang hidup dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan yang benar, dompetnya pun terbuka. Amin. Kalau dompet saudara masih tertutup, saya menyaksikan apakah saudara hidup dalam tuntunan pengetahuan firman yang benar. Karena jangan marah ya sama saya. Di Alkitab ada ayat yang berkata, orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga.
Dan saya percaya saudara bukan kikir, tapi kadang-kadang kita lebih berhitung. Saya nunduk. Kita nggak kikir, tapi kita terlalu berhitung. Simpulkanlah mau podo wae. Berhitungnya gini, enak aja lu ngomong di mimbar, lu gak kerja, lu gini-gini. Gua nih capek setengah mati gini. Nah hitunglah terus. Ya, pada waktu saudara berhitung, saudara akan menghasilkan kalkulasi yang akan membuat saudara berkata, ini baru hikmat. Apakah itu benar dengan Tuhan? Enggak. Karena menurut saya, waktu kita betul-betul hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan generous. Bukan royal. Kita akan mudah sekali untuk membuka dompet kita untuk memberi kepada orang lain atau kepada pekerjaan Tuhan. Ya, saya contohnya, saya terlalu mudah untuk jatuh belas kasihan. Sampai istrinya kadang-kadang istri saya bilang, kamu mah kalau orang nangis apa juga dikasihin sama kamu gitu loh ya. Jadi kita orang-orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, hati kita mudah luluh. Mudah sekali untuk berkata, ya sudahlah gitu loh. Tapi juga perlu berhikmat, jangan gegabah. Karena sering kali kita juga jatuh menilai kesalahan. Next, fruit is comfort. Nah ini tujuan Tuhan dan yang lain sebagainya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Bukan karena saudara ingin, tetapi Tuhan yang berjanji, this is the time of refreshing for us. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba selesai berbicara. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah selesai berbicara. Yaitu Roh-Mu sendiri. Tuhan, hamba menutup hidup hikmat dan kebijaksanaan di dalam Engkau. Adalah berjalan menurut keputusan-Mu. Dan Engkau sudah memutuskan tahun ini. The year of the refreshing. Empowering grace. Kami percaya itu pun refreshing. Bahwa Engkau akan mengirimkan grace yang penuh dengan kuasa. Dan terbukti Tuhan baru awal tahun. Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu besar-besaran. Dan Engkau sedang melawat umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa bukan cuma Amerika. Australia, Indonesia, seluruh bumi. Kau lawat Tuhan. Termasuk gereja kami, termasuk kehidupan kami. Termasuk rumah tangga kami, bisnis kami. Tuhan lawat. This is the time of refreshing. Sedang terjadi di tengah-tengah kami. Kami tidak mau menjadi orang yang skeptis. Kami mau orang yang berhikmat. Kami mau menjadi orang yang mengaplikasikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama